Mas. Ngapain aja Mas? Ke depan. Sini Mas, ke bahasa Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu diberi kesehatan, rezeki yang lancar, dan pastinya dijauhkan dari mara bahaya teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Dan di kesempatan malam hari ini saya lagi bersilaturahmi ya ke tempat Mas Ade dan Mas Arif. Dan saya mau berkonsultasi Mas. Atas apa ya? Saya lihat kan di video-video Mas Arif sebelumnya kan pernah memotong rambut bajang kalau nggak salah ya Mas. Iya, betul. Saya juga ada cuti yang mau dipotong, tapi itu dipotong tuh sangat sulit tuh Mas. Aku udah pakai pisau, pakai gunting, itu nggak mempan Mas. Coba pakai cuti. coba bisa pakai kampak. Waduh. Bahaya. Ayo tuh. Iya. Saya mau minta saran gimana sih caranya bisa biar bisa memotong rambut si cuti itu. Nah, ini pengalaman saya pribadi sih. Emang ada ritual khusus. Memang itu tidak sengaja tidak dipublikasikan. Nah, dipublikasikan cuma sepotongan saja pas waktu pemotongan juga itu. Nah ya. Dan waktunya itu tidak sembarangan waktu Mas Anda. Tidak sembarangan berarti. Iya. Kalau Juki kayaknya mirip sama Lendra dulu ya. Jadi pas pemotongan itu saya itu tidak bisa memilih hari. Dan waktunya kapan saya juga tidak memilih. Cuma yang saya perhatikan pada saat rambut tersebut itu salah satunya ada yang terjatuh Mas Enda. Nah begitu. Dan saya juga dapat wejangan juga dulu sama bapak saya juga, sama bapaknya Mas Ganang ataupun tua saya. Itu juga seperti itu. Jadi ada waktunya. Kalaupun memang rambut itu sudah mau dipotong, itu akan bertanda, ada tanda-tanda rambut itu rontok, meskipun hanya satu rambut, satu helai kayak gitu. Meskipun kita berusaha bagaimanapun sulit juga. Ada juga ya emang sekelompok dari masyarakat yang setiap tahunnya melakukan ritual rambut bajang, begitu ya. Itu ini beda ya, beda cerita dengan rambut bajangnya Lendra dulu. Coba ini bisa diterapkan juga nantinya untuk Mas Chandra. Nanti ritual-ritualnya nanti saya bicarakan sama jenengan. Itu kayaknya kalau di video mah kayaknya kepanjangan. Nanti belakang saja. Karena boleh dikatakan ini gimana ya Mas Adi ya? Jadi tidak boleh diumbar kayak gitu ya. Tidak boleh diumbar. mohon maaf ada teman dari depan mata. Pas waktu pemotongan juga itu tidak langsung di shoot pakai kamera. Itu dikerubungin dulu, dialing-alingin lah sama kain hitam seperti itu, dan terus diiringi dengan sholawatan sampai selesai kepotong, langsung dibungkus sama kain mori. Nah, gitu. Itu ada efek sampingnya nggak Mas buat si alat tersebut Mas? Efek sampingnya yang pertama ini bukan gimana ya, efek samping ini tentunya menjauhkan dari apa namanya aura-aura yang negatif ataupun pengaruh jahat yang selalu membelenggu anak tersebut. Seperti itu.
ada baiknya juga, anak tersebut juga lebih gampang diatur gitu misalnya. Mungkin maksud Mas Chandra itu efek samping untuk fisiknya dia, Mas. Enggak ada, efek Enggak ada. samping enggak ada. Cuma biasanya sifatnya kelihatan. Sifat aslinya. Iya, sifat dari anak tersebut tanpa dengan adanya belenggu dari iblis itu terlihat. Jadi seperti anak normal. Seperti itu. Dan saya juga pernah diceritain kemarin kalau yang mempunyai rambut bajang tersebut adalah salah satu anak, mungkin boleh dikatakan 1 dari 1000 anak, nah gitu ya, yang mempunyai kelebihan yang khusus ataupun kalau orang sini itu digendoli sama barang halus, barang makhluk-makhluk gaib ya. Tuh. Dan pemotongannya masalah dulu aku Pak maghrib kayaknya lo tanda kalah maghrib. Iya. Atau apakah perlu sajen atau apa gitu? Iya. Kalau yang lain saya kurang paham ya, tapi yang saya pelajari emang saya itu nggak tahu menau soal masalah sesajen dan saya tidak mempelajarinya, jadi mohon maaf ya. Karena yang saya lihat di channel-channel lainnya kan pas pemotongan rambut itu kan kalau anak tersebut minta sesuatu tuh harus dipenuhi. Ya. Jika tidak dipenuhi gak bakalan bisa memotongnya loh Mas. Betul. Itu emang ya mungkin kalau yang mempelajari seperti itu dan ada ajaran tersebut itu tidak jauh dari yang namanya sesaji, Mas. Tapi kalau saya kan mempelajarinya yang tidak ada sesajen, jadi tidak akan memberikan apapun permintaan dari iblis tersebut, tapi menentang dan sengaja langsung memisahkan dari anak tersebut karena nanti takutnya ada pengaruh besar untuk jiwanya ya, untuk kedepannya kayak gitu. Makanya saya bingung apakah dia perlu pakai sesajen apa tidak, karena saya udah sering mencoba tuh gagal terus. Jadinya saya sini untuk meminta saran sih, gimana sih cara untuk memotong rambut bajang itu ya. Saya sih nggak tahu itu rambut bajang atau bukannya Mas. Rambut bajang itu rambut yang bawaan lahir, Mas. Rambut bajang biasanya rambut yang ditempati oleh sesosok kodam yang boleh dikatakan mempunyai kekuatan yang sangat tinggi. Maksudnya khusus rambutnya itu ada kodamnya lagi gitu maksudnya Di rambutnya. Iya. Begini, orang kan memang dari lahir ada kodamnya nih. Iya. Ini yang dimaksud Mas Arif berarti si rambut tersebut ada kodam lagi berarti. Iya, itu maksudnya makanya tadi itu melepaskan belenggu yang membelenggu anak tersebut itu dari rambutnya, sehingga anak tersebut itu dikuasai. Nanti kalau nggak dibersihkan nanti akan selalu dipengaruhi oleh kodam yang mungkin boleh dikatakan kurang bagus untuk kesehatan dan pertumbuhan serta akal sehat ya anak tersebut itu. Itu jika emang berhasil untuk memotong, apakah rambutnya itu dilarung, apakah dikubur atau bagaimana Mas? Karena yang saya lihat dari videonya Mas Arif kan kalau dikubur tuh banyak banget jin-jin yang menginginkan rambut tersebut tuh. Lebih baik itu sekalian saja. Saya juga dulu merasa, boleh dikatakan merasa apa ya, aduh, merasa apa sih yo, pokoknya nyesel lah, katakan nyesel ya, nyesel waktu rambut bajang tersebut itu dikubur. Oh iya. Dan selalu ada perebutan pas lagi bulan gerhana bulan tersebut. Iya, memang itu kan keluar iya. semua. Waktu itu kebetulan sama saya yang prosesi pembakarannya. Iya, pas pranata minggat. Oh iya.
lebih baik langsung dibakar saja. Ini takutnya ada sesuatu yang nantinya akan mengganggu juga, karena kalau emang itu benar-benar dari rambut bajang itu akan mengundang dan sangat diinginkan oleh semua makhluk halus. Tapi saran saya hati-hati mas, waktu proses pembakaran kemarin pas lagi Mas Arif bakar rambut bajang punya si Lendra, itu memang banyak gangguannya mas. Banyak banget. Yang jenengan hati-hati nanti misalnya bisa memotong rambutnya saudara Cuki, pas waktu membakar itu jenengan hati-hati, maksudnya siap pasang badan lah untuk segala hal kemungkinan yang terjadi, kan kita nggak tahu. Berarti setelah dipotong alangkahnya langsung dibakar. Iya. Tapi gini ya. Jadi pembakaran tersebut itu dilakukan sendekala maghrib. Jadi tantangan jenengan kan penyimpanan itu dalam satu malam, itulah tantangan jenengan. Paling kuat malam, kalau siang mungkin tidak terlalu, tapi malamnya itu hati-hati ya gitu. Berarti nggak langsung dibakar ya, simpen dulu, Dipotong biasanya. habis maghrib, dikubur sendekala maghrib, sebelum maghrib kayak gitu. Itu juga hati-hati waktu pembakaran tersebut, karena banyak sekali yang menginginkan. Betupi-tupi serangan juga datang, serangan kali. Kurang pola. Linting silakan Mas Andra Ini kalau doyan. mungkin emang beda ya, beda cara, beda guru, itu yang jelas beda cara ya. Kalau yang tanpa sesaji, pakai ritual yang sebagainya itu mungkin banyak juga yang tahu ya, karena juga pernah disiarkan di TV juga ya. Tapi yang saya pelajari ini hal yang berbeda ya teman-teman. Berarti itu murni tanpa sesajen. Tanpa sesajen ya gitu. Di situ juga bahwa ada apa nama dulu itu, cuma lilin saja pakai lepek ya. Ada bawang merah, ada jahe. Itu kan kalau orang Jawa bilang itu kalapan. Nah itu untuk menangkal dari semua makhluk-makhluk gaib yang mempunyai energi negatif ya gitu. Karena rembang ataupun bawang merah dan jahe itu mempunyai energi negatif ya, sehingga energi negatif dan energi negatif itu otomatis akan bentrok. Bagaikan itu magnet, negatif sama negatif pasti bentrok. Seperti itu. Ini bedanya, sekuat apapun makhluk gaib itu adalah angin ya, sebesar apapun kuatnya, bila mana ada satu butir bawang merah, nggak mungkin akan bisa menendang bawang merah tersebut. Soalnya dari berat massa sudah kalah jauh. Jelas angin sama bawang merah tetap berat bawang merah. Seperti itu. Secara ilmu fisikanya. Fisika, iya. Karena bawang merah itu Benda ya. benda, ada wujudnya. Benda nyata. Sedangkan makhluk goib Itu angin. dari namanya aja sudah goib ya, emang Halus. bisa dirasakan, cuman emang nggak ada wujudnya. Wujudnya ada. Kalaupun ada wujudnya itu pun gimana sih bilangnya ya, susah ya. Ya pokoknya itulah. Iya gitu. Ada wujudnya cuman nggak bisa kita Disentuh susah. sentuh, itu susah. Kayak asap rokok, ada wujudnya disentuh. Beda lagi kalau siluman. Siluman. Iya. Kalau siluman beda lagi. Kayak gitu. Siluman bisa juga kan dari sosok manusia. Begitu. Dan mempunyai sosok manusia yang apa dia namanya ya? Menggayuh apa ya? Menggayuh ilmu. Nah, menggayuh ilmu yang ibaratnya ilmu hitam ya. Jadi langsung terjun ke, bisa hidup di dua alam. Kayak gitu. Bisa menembus dinding pembatas seperti itu.
Bisa antara bisa hidup di dua alam, amfibi lah. iya amfibi. Berarti sirena itu termasuk makhluk amfibi. Boleh dikatakan gitu. Cuma bedanya alam nyata dan gaib. Oh, Bukan air dan darat ya. Oh iya iya. Amfibi gaib. Itu mungkin seperti itu ya Mas Andra. Nanti yang penting ini direkam, developer nanti direkam, tapi kayaknya nggak bakalan ditonton sampai selesai karena rafalan dan doa-doanya juga Panjang banget. lumayan. Dan dikerjakan sebelum pemotongan itu biasanya 3 hari. Susahnya di situ Mas Andra. Kita beli selama 3 malam ya. Tapi setelah 3 malam rambut itu nggak jatuh, bagaimana? Itu kan salah satu teka-teki yang nggak rontok. Iya. Mas. Fotoin aja Mas Andra. Depan. Sini mas, ke bersih mas. Aman. Masuk angin gerimis-an nanti. Jalanannya. Nah ini mungkin ditutup aja Mas Andra. Oke ya teman-teman, mungkin seperti dia yang saya katakan, mungkin ntar saya langsung praktekkan ke Juki. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau perbuatan kami yang kurang berkenan, ya kami mohon maaf. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.